Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul 5 pintu masuk yang setan pakai untuk menghancurkan manusia. Setan berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup manusia. Dia akan menggunakan segala cara untuk masuk dalam hidup kita, mengalihkan fokus kita dari Tuhan dan kehendaknya, sehingga akhirnya kita tidak mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidup kita. Pintu masuk pertama melalui hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Setan sangat paham bahwa dia bisa masuk dalam hidup Anda jika Tuhan tidak menjadi penguasa utama hati Anda. Keinginan setan yang terbesar adalah menghalangi Anda untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi setan menggunakan segala cara untuk mengalihkan perhatian Anda dari fokus kepada pribadi Tuhan. Pintu masuk kedua melalui perasaan. Setan berusaha menabur benih perasaan khawatir, cemas, takut agar Anda meragukan kasih dan pemeliharaan atas hidup Anda. Tujuannya adalah apabila Anda mulai terpancing untuk meragukan Tuhan, maka Anda akan mempertanyakan Tuhan. Jika Tuhan mengasihi aku, mengapa aku harus mengalami masalah ini? Setan begitu ingin membuat anak-anak Tuhan berpikir bahwa Bapa Sorgawi tidak sepenuhnya baik, bahwa Bapa Sorgawi turut ambil bagian dalam hal-hal buruk yang terjadi pada hidup orang percaya. Setan berharap agar Anda mulai kehilangan kepercayaan Anda kepada Tuhan dan tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan Bapa Sorgawi sanggup memenuhi setiap kebutuhan Anda. Setan tahu bila Anda terpikat untuk khawatir, maka berbagai masalah akan menekan hidup Anda, sehingga Anda mulai menyalahkan Tuhan atas semua hal buruk yang terjadi. Stop sampai di sini. Jangan izinkan setan mencuri damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan dengan memberi tempat bagi kekhawatiran mengendalikan perasaanmu. Tetapi berpeganglah akan janji-janji Tuhan. Pintu masuk ketiga melalui pikiran. Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Roma seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Roma 12 ayat 2 dan Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan kekristenan dapat Anda temui banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan dan mengikut Dia, namun pola pikirnya, mindsetnya mirip dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Setan sangat suka dengan orang Kristen yang demikian ini. Setan sangat ingin jika Anda menyerap pola pikir dunia ini, sehingga Anda tidak mengerti dan memahami pola pikir kerajaan sorga. Pintu masuk yang keempat melalui perkataan. Tuhan ingin Anda menjaga lidah dan bibir Anda, karena dari mulut Anda bisa mengucapkan berkat dan juga kutuk. Melalui perkataan Anda bisa membangun orang lain, namun juga melukai dan menghancurkan. Bahkan melalui perkataan Anda bisa mendatangkan berkat atas hidup Anda atau kutuk. Efesus 4 ayat 29 ini katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Setan sangat senang bisa memakai ucapan Anda untuk menjadi alat yang sangat mematikan
untuk melukai orang lain dan menghancurkan diri Anda dengan kata-kata negatif. Setan terus menggoda anak-anak Tuhan untuk mengatakan hal-hal negatif terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jadi, berhenti mengucapkan kutuk, tapi ucapkanlah apa yang Anda harapkan terjadi dalam kehidupan Anda. Yoel 3 ayat 10, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang kelima, pintu masuk melalui tubuh jasmani. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh Anda sangat berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya tubuh Anda disebut bait Allah atau rumah Tuhan. Dia ingin agar tubuh Anda kudus dan juga sehat sehingga Anda bisa memuliakan Tuhan. Jadi, rawatlah tubuh Anda. Karena tubuh kita adalah alat kebenaran untuk dipakai guna memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Sesungguhnya tubuh ini bukan milik kita lagi, tapi pinjaman dari Tuhan. Sebab hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu bagaimana kitab Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena tubuh kita itu kudus, bait Roh Allah, maka setan ingin menghancurkan hal itu. Setan ingin kita mengotorinya, tubuh kita dengan berbagai hal, sehingga kita tidak bisa lagi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, saya mohon untuk diberikan kekuatan untuk dapat terus fokus kepada pribadi Yesus saja. Roh Kudus, bantu aku untuk menutup semua pintu masuk yang setan gunakan menyerang aku. Mulai saat ini aku mohon Roh Kudus, berdaulatlah atas hidupku dan ambil alih semua pintu-pintu masuk setan untuk menyerang hidupku. Sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang aku izinkan menguasai hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.